Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita Ratu dengan NIM 427, ditemani dengan teman saya, Rima Ratna Palupi dengan NIM 444, dan Natani Ya, Marta dengan NIM 470, kemudian ada Golib dengan NIM 460. Jadi, dalam video kali ini, kami akan membahas terkait apakah tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mengakomodir teori-teori relatif atau teori tujuan yang menurut pendapat Karl O. Christiansen mengenai teori relatif atau tujuan tersebut. Sebelum saya mulai terkait diskusi kali ini, saya akan membahas sedikit terkait pengertian teori relatif itu sendiri. Jadi, teori tujuan atau yang disebut dengan teori utilitarian theory atau biasa disebut dengan teori relatif merupakan teori yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencetus pertama teori ini adalah Karl O. Christiansen, seperti yang saya sebutkan tadi. Ia memandang bahwa pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dengan beberapa tujuan pokok pemidanaan, diantaranya mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, kemudian mencegah kejahatan. Selain itu, teori tujuan itu ternyata memiliki dua fungsi pencegahan, yakni teori pencegahan umum. uh, bia- dalam teori ini itu menjelaskan kalau penjatuhan saksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan tujuannya untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Jadi, sanksi pidana yang diancam terhadap peraturan ini dibuat secara tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat. Nah, kemudian ada teori pencegahan khusus. Maksud dari teori pencegahan khusus ini itu memiliki tujuan agar pidana itu dapat mencegah si penjahat mengulangi kejahatannya lagi. Tujuan pidana itu selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk menakuti, memperbaiki, dan membinasakan kejahatan tersebut. Dengan kata lain, pemidanaan ini memiliki fungsi untuk mendidik atau memperbaiki terpidana agar menjadi masyarakat yang baik dan berdaya guna sehingga setelah tuntutan pidana habis, maka ia bisa diterima kembali oleh masyarakat. Nah, kemudian terdapat beberapa ciri pokok terkait teori relatif itu sendiri. Di antaranya itu ada tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kemudian hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya karena sengaja. Kemudian pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, dan yang terakhir, pidana melihat ke depan. Baik, saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ditinjau dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, bila ditinjau dari pasal 2 Undang-Undang SPPA yang berbunyi bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas A. Pelindungan, B. Keadilan, C. Non-diskriminasi, D. Kepentingan terbaik bagi anak, E. Penghargaan terhadap pendapat anak, F. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan G. Pembinaan dan pembimbingan anak, H. Proporsional, I. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan J. Terakhir penghindaran pembalasan. Menandakan bahwa pasal ini menganut atau menggunakan teori relatif atau teori tujuan. Nah, di mana dalam pasal 2 Undang-Undang SPPA lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitas yang dapat dilakukan kepada anak supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan memberikan suatu pelajaran kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana kembali. Nah, selain itu, Undang-Undang SPPA ini merupakan suatu fasilitas dalam peradilan untuk menjamin pelindungan anak dari diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat supaya anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana,
itu dapat terus melanjutkan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya Baik, dilanjutkan Sains. atau saya. Oke, saya lanjutkan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang mana dalam Undang-Undang SPPA itu ditinjau dari pasal 2, kemudian juga ditinjau dari pasal 69 sampai dengan pasal 81 yang merupakan pasal yang menjelaskan terkait pidana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Kategori anak yang berkonflik dengan hukum di sini merupakan anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana di mana terdapat rangkaian pokoknya. Di antaranya yang pertama adanya pidana peringatan, kemudian pidana dengan syarat yang mana dalam pidana dengan syarat ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama syarat umum dan yang kedua syarat khusus. Kemudian untuk yang ketiga pelatihan kerja, kemudian pidana pembatasan kebebasan diberlakukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Kemudian yang kelima pembinaan dalam lembaga. Kemudian yang keenam penjara dapat diberikan kepada anak dengan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pidana penjara paling lama yang dapat diberikan kepada anak hanya 10 tahun. Kemudian yang terakhir, pidana tambahan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Kemudian dan yang terakhir, pemenuhan kewajiban adat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin akan saya tambahkan terkait penjelasan teman saya tadi. Nah, jadi itu di ada ada beberapa pasal dalam Undang-Undang SPPA itu juga mengatur terkait anak yang belum berumur 12 tahun dan dia diduga telah melakukan tindak pidana. Maka penyidik, pembimbing, kemasyarakatan dan pekerja sosial diberikan keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, kemudian mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Nah, kemudian bagi anak yang belum berusia 14 tahun, itu hanya dapat dikenai tindakan. Nah, tindakannya itu dapat berupa bisa pengembalian kepada orang tua atau wali, kemudian penyerahan kepada seseorang, kemudian perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di LPKS. Baik, nah dari ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 81 UU SPPA di atas dapat dikatakan bahwa pemberian pidana dan tindakan kepada anak bertujuan satu untuk memberikan suatu ketakutan kepada anak yang belum melakukan tindak pidana. Yang kedua, untuk memberikan rasa malu atau rasa penyesalan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana supaya ia tidak mengulang tindak pidana tersebut. Namun, teori relatif ini juga memiliki kelemahan. Hal ini dijelaskan menurut Hermin Hadiati, yakni dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti. Maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Nah, kepuasan masyarakat terabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. Yang ketiga, sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan. Nah, baik setelah kita meninjau terkait dari Undang-Undang SPPA, maka kita akan melanjutkan kembali ditinjau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Nah, jadi di sini terkait peraturan kepolisian ini ternyata dia itu lebih menekankan terkait penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan yang melibatkan pelaku dan korban. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pencegahan, terdapat beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan pencegahan tindak pidana dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Nah, itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu dalam penyelesaian keadilan restoratif, kedua belah pihak itu diajak untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dari memahami dampaknya terhadap korban.
Baik, saya lanjutkan. Selain itu, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga memiliki tujuan yang sejalan dengan teori tujuan atau teori relatif, yaitu upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam ciri khas keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yaitu yang pertama, penyelesaian konflik secara damai, yang mana dengan tujuan dapat menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat, di mana dengan melibatkan para pihak untuk lebih aktif dalam upaya penyelesaian masalah serta adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu mencapai kesejahteraan bersama. Nah, kemudian dengan adanya Perkapolri nomor 8 tahun 2021 ini juga diharapkan bahwa pelaku tindak pidana tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah ia lakukan dengan memberikan suatu pelajaran mengenai dampak dari tindakan pidana tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Di antaranya yaitu 1. Dilakukannya rehabilitasi kepada pelaku dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memulihkan hubungannya dengan korban dengan tujuan supaya pelaku dapat kembali kepada masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif dan manusiawi. Hal ini tentunya dilakukan dengan cara mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh pelaku. Yang kedua, dengan memberikan pendidikan hukum tentang dampak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Diharapkan pelaku dapat menyadari dan mempertimbangkan kembali jika ingin mengulangi tindakan melawan hukum tersebut. Yang ketiga, melibatkan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memulihkan kembali hubungannya dengan korban dan memulihkan kembali hak-haknya yang telah dirugikan oleh korban. Nah, jadi secara keseluruhan, mencegah terulangnya tindak pidana adalah salah satu aspek penting dari pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan ini. Nah, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Perkapolri nomor 8 tahun 2021, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan, menghindari stigma negatif dari masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Nah, tujuan itu tentunya mengandung prinsip bahwa penanganan tindak pidana harus bersifat prospektif, atau dengan kata lain harus melihat ke depan. Nah, namun tidak semua tindak pidana itu dapat dilakukan upaya penanganan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 junto pasal 5 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penanganan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam bentuk tindak pidana yang memiliki sifat yang satu, tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. 2. Berdampak konflik sosial. 3. Tidak berpotensi mencegah belah bangsa. 4. Tidak bersifat radikalisme atau separatisme. 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. 6. Bukan tindak pidana terorisme. 7. Bukan tindak pidana terhadap keamanan negara. 8. Bukan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir 9, yaitu bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sampai situ saja diskusi kita kali ini mengenai teori relatif ditinjau dari UU SPPA dan Perkapolri nomor 8 tahun 2021. Bila mana kami terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.